Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih sempat mengikuti kuliah walaupun dalam kondisi online. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam atas junjungan dan bimbingan Nabiullah, di mana Nabi telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 6 akan membahas mengenai otoritas jasa keuangan bersama rekan saya atas nama Suwati. Oke, saya sendiri akan membahas mengenai pengertian otoritas jasa keuangan beserta tugas dan wewenang jasa keuangan. Nah, untuk rekan saya akan membahas mengenai problematika otoritas jasa keuangan di Indonesia seperti itu. Oke, baiklah. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian otoritas jasa keuangan. Jadi, otoritas jasa keuangan adalah lembaga pengawas jasa keuangan seperti itu. Jadi seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010 seperti itu. Jadi keberadaan OJK ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia. Jadi perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut seperti itu. Itu tadi mengenai pengertian OJK itu sendiri. Jadi untuk selanjutnya tugas dan wewenang OJK. Dalam melaksanakan tugas pengawas, maka OJK memiliki wewenang yang di sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi untuk lebih lanjutnya silahkan dilihat di materi atau di makalah kami. Jadi tugas dan wewenang OJK yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawas terhadap jasa keuangan. Kedua itu mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. Dan ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Nah, terakhir, jadi itu melakukan dan menetapkan pengelola statue seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih lanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari saya atau rekan saya mengenai problematika OJK di Indonesia. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya hanyalah manusia biasa dan terluput dari kesalahan. Untuk lebih lanjutnya saya serahkan kepada saudari Suwati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otoritas jasa keuangan. Oke, langsung saja. Bagian C yaitu problematika otoritas jasa keuangan di Indonesia. Ada beberapa problematika otoritas jasa keuangan di Indonesia, yaitu track record lembaga di Indonesia yang tersandung kasus korupsi, independensi, tidak menjamin apakah suatu lembaga bersih dari korupsi atau tidak. Apalagi sebagai lembaga baru, OJK akan dikelilingi uang triliunan rupiah dari Indonesia, perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dana lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang mereka bawahi. Maka cukup menjadi perhatian lebih mengingat beberapa lembaga independen yang ada di Indonesia sering terkait kasus korupsi dan merugikan negara. Yang kedua yaitu perlindungan bagi korupsi.
keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menggagalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi membuat diakuinya kembali koperasi yang berbentuk badan usaha. Tidak hanya berbentuk badan hukum, koperasi yang masih berupa badan usaha ada sangat banyak di Indonesia. Namun OJK tidak menjangkau perlindungan pada koperasi, terutama koperasi simpan pinjam. Padahal salah satu dari 1-3 toko buruh koperasi juga mendapat perlindungan dan pengawasan dari lembaga semacam OJK. Yang ketiga yaitu birokrasi yang lebih besar. OJK termasuk dalam pengawasan yang besar sehingga dalam aplikasinya sangat dimungkinkan birokrasi lebih besar dari sebelumnya. Yang keempat yaitu terbebaninya anggota pasar modal yang tidak terberat pasar. OJK menetapkan hutang bagi emiten atau perusahaan terbuka yang akan melakukan aksi koperasi. Yang kelima yaitu kompetensi Dewan Kondisioner OJK. OJK yang terdiri dari perwakilan regulator, perbankan, asuransi, dan pasar modal memerlukan orang yang memiliki kompetensi di semua bidang tersebut, tidak hanya spesialisasi dari salah satu bidang. Yang keenam yaitu tumpang tindih peran dan wewenang. Untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menjalankan pengawasan sektor perbankan, OJK memiliki kewenangan melakukan kewenangan terhadap Indonesia agar tetap menjalankan kegiatan secara sehat dan mampu memelihara kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Itulah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.